Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan ngobrol tentang kecerdasan eksekusi. Kecerdasan untuk bisa memfollow upi segala perencanaan yang sudah kita bikin. Tentu teman-teman sudah bikin ya rencana planning di awal tahun ini. Hanya berapa banyak orang, mungkin juga saya, Anda yang rencana tinggal rencana. Eksekusi tidak sampai bisa tuntas. Nah, kita akan share tentang bagaimana cara agar kita bisa memiliki kecerdasan mengeksekusi. Yang pertama adalah dengan time blocking. Nah, tips dan triks tentang kecerdasan eksekusi ini saya ambil dari buku yang berjudul Life by Design, ditulis oleh kawan saya Mas Darmawan Aji. Nah, yang pertama teman-teman adalah time blocking. Time blocking itu bisa diartikan mengalokasikan waktu khusus di jam-jam tertentu untuk melakukan sesuatu yang sudah kita komitmenkan. Contoh, jam 10 sampai jam 11 kita komitmen untuk menyelesaikan tesis kita atau disertasi atau mungkin skripsi. Ketika kita sudah menentukan waktu itu adalah untuk satu hal, maka bisa dipastikan eksekusi kita bisa lebih efektif. Tantangan kita ini kan banyak sekali distraksi ya, gadget ya, notifikasi IG, WA, Facebook dan yang lain. Kita ngerjakan sesuatu gitu, terus tiba-tiba twing 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 dan akhirnya kita bubar tuh fokus kita. Nah, time blocking ini bisa teman-teman modifikasi juga dengan pakai aplikasi yang namanya Pomodoro. Pomodoro, teman-teman bisa cari aja. Itu adalah aplikasi tentang bagaimana kita bisa fokus selama 25 menit. Fokus satu waktu, satu pekerjaan. Dan itu bisa dipastikan eksekusi kita terhadap sesuatu akan bisa lebih efektif. Nah, yang kedua adalah accountability partner. Pastikan untuk mengeksekusi kita itu punya partner, tempat kita untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang sudah kita declare, yang sesuatu yang kita sampaikan secara terbuka di tempat umum dan banyak orang yang tahu tentang komitmen kita. Kita akan malu dong kalau kita tidak bisa menyelesaikan, kita tidak bisa menuntaskan. Itulah yang disebut dengan social pressure, jadi tekanan sosial. Cobalah tulis di Facebook atau di akun WA kita bahwa Januari ini aku akan jelaskan bab 1 skripsi atau tesis saya. Atau Januari ini aku akan berat badanku akan turun 5 kilo. Jika tidak, ditambahin jika tidak, aku akan traktir siapapun yang like status ini di tanggal 1 Februari umpamanya. Nah, memang riset mengatakan itu akan membuat kita lebih komitmen daripada kalau kita simpen komitmen kita itu untuk diri kita sendiri. Karena kita tidak punya resiko tentang apa yang sudah kita sampaikan gitu. Ini bisa kita lakukan. Artinya kita butuh orang. Kita tidak bisa sendirian untuk bisa mencapai sesuatu. Muhammad Ali, sang legendaris petinju dari Amerika, punya orang yang juga menjadi accountability partnernya, yang tidak lain tidak bukan adalah pelatihnya yang bernama Angelo Dande. Dan juga Sir Edmund Hillary bisa sampai pada puncak Mount Everest juga karena ada banyak tim. Salah satunya adalah yang terkenal adalah Tenzing Norgay. Nah, kita yang sudah punya pasangan, yang sudah nikah, sampaikan tuh, share apa yang menjadi komitmen kita, tujuan kita, target kita dalam bulan ini, dalam tahun ini, sehingga mereka lah yang akan mengingatkan kita ketika kita terpapar, males ya, down. Dan mereka lah yang akan bisa menyemangati kita. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga teman-teman, tentukan dan pastikan kita punya alat ukur. Jadi kita punya measurement tentang progres kita sudah sampai mana, apa yang sudah kita lakukan, kendalanya apa. Dan measurement itu kita buat yang visual, yang simple, yang kita bisa lihat dan ukur kita sudah sampai mana dan apa yang perlu untuk kita tingkatkan. Banyak sekali metode, salah satunya adalah metode don't break the chains. Jadi jangan rusak chains, siklus atau alur yang sudah kita bikin. Contoh, umpamanya kita blok di Januari ini, kita punya target untuk menyelesaikan buku. Maka tanggal 1 sampai tanggal 31
jam 10 sampai jam 12 umpama itu adalah untuk nulis. Nah, ketika tanggal 1 oke, tanggal 2 oke, nah tanggal 3 oke, 4 oke, jangan sampai rusak alur yang sudah kita bikin. Itu membuat kita lebih bisa fokus, lebih konsentrasi, perhatian kita akan lebih bisa optimal. Ada juga metode scoreboard ya. Banyak sekali teman-teman bisa pilih yang cocok ya, yang cocok. Ada juga metode show and tell dan yang lain. Measurement, sesuatu yang bisa diukur maka bisa di manage. Kadang kita ini kan main perasaan ya. Kayaknya sih sudah progres kayaknya, padahal kita tidak tahu tuh apakah betul-betul progres. Kalaupun progres sudah sampai mana. Nah, tulis tuh, kata guru saya Pak Happy Trenggono, think on paper, berpikirlah di atas kertas. Artinya tulis, rekap dan ukur. Dengan mengukur itu kita bisa mengetahui tentang progres kita. Nah, yang keempat adalah rewards. Nah, teman-teman, namanya manusiawi kan, kita kadang-kadang semangat, kadang-kadang kita down. Nah, studi menunjukkan ada dua orang atau dua grup. Yang satu itu dikasih tantangan tanpa ada reward. Nah, satu orang, satu tim ini yang lain dikasih tantangan dan dikasih reward. Survei menunjukkan orang ketika dikasih reward itu akan lebih kenceng larinya, akan lebih ngegas. Maka teman-teman jangan sampai lupa kita mengapresiasi, menghargai diri kita ketika kita sudah sampai pada titik pencapaian kita. Kita bisa selesai dengan targetan kita, maka apresiasi diri kita dengan reward. Reward itu tidak harus mahal ya. Ya kita beli es teler 1 mangkok itu juga bisa di reward buat kita. Nah, ketika reward itu kita berikan, itu sebagai penghargaan, rasa syukur kita, dan akan membuat kedepannya kita bisa lebih semangat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pastikan teman-teman, ketika kita mengeksekusi sesuatu, maka kita pastikan ada weekly review atau ulasan mingguan. Jadi ini bisa dilakukan hari Senin, bisa Selasa, atau memang hari yang memang ditentukan, bisa juga hari Minggu ya. Tinjauan pekanan ini akan menilai tentang capaian kita, lalu juga sudahkah kita ini on the track, apa yang perlu untuk kita revisi, dan yang lain. Dan mungkin ada tambahan dari saya, yang keenam adalah untuk mengeksekusi ini bisa jadi kenapa kok banyak perencanaan yang tidak bisa terselesaikan. Bisa jadi yang keenam ini perlu kita lakukan, yaitu delegasi. Ada orang yang bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Nah, tipikal ini adalah orang yang starter. Nah, Anda perlu orang yang bisa menyelesaikan. Anda butuh seorang finisher. Ini beda dengan accountability partner ya. Kalau untuk accountability partner tadi itu hanya sebagai coach lah ya, sebagai orang yang mengingatkan, menyemangati. Tapi kalau yang delegasi ini, Anda butuh orang yang bisa mengeksekusi, menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai. Jadi saya review lagi, ada 6 langkah untuk kita memiliki kecerdasan untuk mengeksekusi. Yang pertama adalah time blocking, yang kedua adalah accountability partner, yang ketiga measurement, jadi pengukuran, yang keempat adalah reward, yang kelima weekly review, dan yang keenam adalah delegasi. Inilah saatnya untuk kita mengeksekusi rencana-rencana kita. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.